Amerika Serikat telah lama menjadi kekuatan dominan di dunia, sebuah negara yang kehadirannya terasa di setiap sudut planet ini. Kekuatan dan pengaruhnya membentang luas, membentuk lanskap geopolitik global dengan cara yang tak tertandingi. Terutama sejak akhir Perang Dunia Kedua, Amerika muncul sebagai pemimpin dunia yang tak terbantahkan. Kemenangan dalam perang tersebut mengantarkan era baru bagi Amerika. Pengaruhnya meluas dari kekuatan militer yang sangat besar, dengan pangkalan-pangkalan yang tersebar di seluruh dunia, ekonomi yang menjadi pusat keuangan global, hingga budaya, dolar sebagai mata uang global yang mendominasi transaksi internasional, Hollywood, pusat industri hiburan dunia, dan Silicon Valley sebagai simbol inovasi teknologi yang tak henti-hentinya. Amerika membentuk sistem internasional, dari PBB hingga NATO, menjadi arsitek utama lembaga-lembaga global yang mengatur hubungan antar negara. Dan menjadi penentu utama dalam kebijakan global, mempengaruhi arah politik dan ekonomi dunia. Soft power Amerika, lewat film-film blockbuster, musik yang mendunia, dan gagasan demokrasi yang menginspirasi, membentuk mimpi generasi di seluruh dunia, menarik jutaan orang untuk mencari peluang dan kehidupan yang lebih baik. Namun, status adidaya membawa beban berat, ekspektasi sebagai polisi dunia yang menjaga perdamaian dan penengah konflik yang tak berkesudahan. Intervensi di Vietnam, sebuah babak kelam dalam sejarah Amerika, Irak, dan Afghanistan, perang yang berkepanjangan dan penuh kontroversi, menunjukkan kompleksitas dan risiko dari peran ini, serta dampak yang mendalam pada masyarakat Amerika dan dunia. Keputusan Washington berdampak langsung pada jutaan orang di seluruh dunia, mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, dan sosial, menciptakan tanggung jawab moral yang besar bagi para pemimpin Amerika. Amerika membangun tatanan pasca perang, seperti melalui rencana Marshall yang membantu membangun kembali Eropa, tapi juga kerap dikritik karena intervensi kontroversial dan standar ganda dalam pendekatannya terhadap masalah global. Citra Amerika pun terbelah mercusuar harapan bagi sebagian orang, sekaligus kekuatan yang dicurigai oleh yang lain. Inilah puncak dari apa yang disebut sebagai Abad Amerika, sebuah era dominasi yang penuh dengan pencapaian dan tantangan. Hegemoni Amerika mulai retak, dipicu kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi global. Dunia kini multipolar. Rusia, India, Brasil, dan Turki semakin mandiri, tak lagi tunduk pada Washington. Di dalam negeri, polarisasi politik, ketimpangan ekonomi, dan infrastruktur yang menua memperlemah fondasi Amerika. Citra Amerika sebagai model demokrasi mulai dipertanyakan, bahkan oleh sekutunya. Perang di Irak dan Afghanistan menguras sumber daya tanpa hasil jelas, memicu sentimen anti-Amerika. Penarikan pasukan dari Afghanistan menjadi simbol keterbatasan kekuatan Amerika. Semua ini menandai senjakala dominasi tunggal Amerika, digantikan tatanan dunia yang lebih kompleks. Era baru, penuh ketidakpastian, telah dimulai. Di tengah perubahan global, satu hal tetap dukungan Amerika terhadap Israel. Sejak 1948, Amerika menjadi sekutu utama Israel, memberi bantuan militer miliaran dolar dan perlindungan di PBB. Israel dipandang sebagai mitra strategis dan demokrasi stabil di Timur Tengah. Lobi pro-Israel dan ikatan budaya agama memperkuat kebijakan ini. Dukungan Amerika sering tanpa syarat, memastikan keunggulan militer Israel. Dalam konflik Israel-Palestina, narasi Washington selalu menekankan hak Israel membela diri, sementara penderitaan Palestina kerap diabaikan. Keputusan seperti pemindahan kedutaan ke Yerusalem menegaskan posisi Amerika yang tidak netral. Kebijakan ini menjadi ciri khas diplomasi Amerika, tak tergoyahkan meski dunia berubah. Sikap Amerika yang secara konsisten membela Israel telah menuai kritik global yang signifikan. Pandangan ini tidak diterima secara universal, terutama dari negara-negara Muslim, yang merasa bahwa hak-hak Palestina tidak diindahkan. Negara-negara non-blok dengan sejarah panjang dalam mendukung perjuangan kemerdekaan juga menyuarakan keprihatinan mereka. Bahkan banyak negara Eropa yang merupakan sekutu tradisional Amerika turut mengkritik kebijakan ini. Dukungan tanpa syarat yang diberikan Amerika dianggap oleh banyak pihak memberi Israel kekebalan hukum atas tindakan-tindakannya, dan secara serius menghambat upaya untuk mencapai solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan. Negara-negara Eropa secara terbuka mengkritik permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh Israel dalam konflik, dan seringkali berbeda sikap dengan Amerika dalam pemungutan suara di PBB. Di Timur Tengah,
Dukungan Amerika yang tak tergoyahkan dipandang oleh sebagian besar masyarakat sebagai pengkhianatan terhadap aspirasi sah bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Demonstrasi besar-besaran telah terjadi di seluruh dunia, secara langsung menyoroti peran Amerika yang dianggap bias dalam konflik yang berkepanjangan ini. Gerakan BDS dan seruan untuk boikot terhadap institusi yang dianggap pro-Israel semakin meluas dan mendapatkan dukungan internasional. Perbedaan sikap yang mendalam ini menciptakan keretakan yang signifikan dalam aliansi transatlantik yang telah lama terjalin. Hal ini juga memperkuat sentimen anti-Amerika di berbagai belahan dunia. Kebijakan Amerika yang bias terhadap Israel telah menjadi sumber utama ketidakpuasan global dan perdebatan internasional. Dukungan Amerika pada Israel merusak citranya sebagai pembela hak asasi manusia. Dunia melihat standar ganda Amerika mengkritik pelanggaran HAM di negara lain, tapi membenarkan tindakan Israel. Penggunaan veto di PBB untuk melindungi Israel memperkuat persepsi ketidakadilan. Generasi muda global, termasuk di Amerika, semakin kritis lewat media sosial, menyaksikan langsung penderitaan Palestina. Dukungan pada Palestina tumbuh, sementara kepercayaan pada nilai-nilai Amerika menurun. Soft power Amerika terkikis, daya tarik moralnya memudar. Negara lain jadi enggan mengikuti kepemimpinan Amerika dalam isu global. Amerika tetap kuat secara militer, tapi kehilangan kekaguman dan kepercayaan dunia. Protes global terhadap kebijakan Amerika Serikat soal Israel meluas dengan cepat, mencerminkan kekhawatiran mendalam di seluruh dunia. Aksi ini menjalar dari jalanan yang dipenuhi demonstran hingga lembaga-lembaga internasional yang menjadi arena perdebatan. Negara-negara seperti Afrika Selatan dan Irlandia semakin vokal dalam mengkritik tindakan Israel dan dukungan Amerika, bahkan membawa kasus-kasus penting ke Mahkamah Internasional untuk mencari keadilan. Sebagai bentuk protes yang lebih tegas, beberapa negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, mengirimkan sinyal yang kuat. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat makin terisolasi dalam setiap pemungutan suara, seringkali hanya didukung oleh segelintir negara kecil yang memiliki kepentingan serupa. Isolasi diplomatik yang semakin menjadi-jadi ini secara signifikan merusak citra Amerika sebagai pemimpin global yang dihormati. Di dalam negeri Amerika sendiri, gelombang protes terus berlanjut di berbagai kampus, dan perpecahan politik yang mendalam semakin menunjukkan adanya perubahan sentimen yang signifikan di kalangan masyarakat. Suara-suara progresif yang semakin lantang di dalam tubuh Partai Demokrat mulai menuntut pendekatan yang jauh lebih seimbang dan adil terhadap isu Palestina. Konsensus bipartisan yang selama ini kokoh mengenai dukungan terhadap Israel kini telah menjadi sumber perdebatan sengit dan polarisasi yang tajam di Amerika Serikat sendiri. Apakah dukungan tanpa syarat pada Israel adalah keputusan terburuk Amerika di era modern? Kebijakan ini menguras modal politik dan merusak kredibilitas moral Amerika. Standar ganda membuat Amerika kehilangan otoritas sebagai pemimpin adil di dunia. Upaya membangun koalisi global sering terhambat oleh persepsi hipokrisi Amerika. Meski ada argumen strategis, sentimen publik dunia tetap pro-Palestina dan menolak kebijakan ini. Kebijakan ini mengikis soft power dan mempercepat pergeseran menuju dunia pasca Amerika. Di tengah tantangan global, ini menjadi salah satu keputusan paling merugikan Amerika di era modern.